warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa tabibi nufusina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidhalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya ma'mana kulli makhif wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mughniya kulli faqir yassir 'alaina kulli asir يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang kami hormati, para sepuh, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus guru kita Buya Yahya Zainul Ma'arif yang semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ayah ibunda kami yang semoga mendapatkan keberkahan pada malam hari ini. Dan semoga kehadiran kita semua di tempat ini menjadi awal daripada pertemuan kita nanti di akhirat bersama kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Puji syukur selalu kita panjatkan, selalu kita ucapkan, selalu kita lantunkan dengan lisan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia, Zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha kasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mana pada malam hari ini telah menunjukkan kepada kita salah satu bentuk rahmatnya, yaitu dengan dihadirkannya kita semua kepada tempat yang insya Allah dipenuhi dengan barokah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menggampangkan seseorang untuk hadir ke tempat yang baik kecuali orang itu adalah orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkan seseorang untuk berjalan ke tempat yang tidak diridhai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut adalah orang yang juga dikehendaki jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekasih kita, idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik, kehidupannya baik, urusannya baik, semuanya baik, yufaqihu fid din, orang tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman di dalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini masuk ke dalam hadis tersebut. Akan tetapi yang menjadi masalah sekarang, pada zaman sekarang ini, fenomena kejadian kehidupan yang terjadi pada zaman sekarang ini sudah membuat kita terlalu jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga terkadang jika seseorang mendengar hadis dari Rasulullah SAW atau bahkan mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh seorang alim atau seorang ustaz, seorang kiai, terkadang tidak terenyuh hatinya untuk mengamalkan hadis tersebut.
Terkadang belum sadar dengan diingatkan dengan hadis atau dengan ayat Al-Quran. Itu semua disebabkan kehidupan atau kebudayaan yang sudah merusak moral kita semuanya, sehingga kita jauh dari Rasulullah, jauh dari ajaran Rasulullah. Keluarga kita, di dalam berpakaian kita, di dalam berakhlak, di dalam berbuat dengan orang lain, itu semuanya jauh daripada yang telah dituliskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah merahmati kita dengan kita dihadirkan ke tempat ini untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat Al-Qur'an Al-Karim, dan untuk bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan Ratibul Haddad, ratib atau wirid yang disusun langsung oleh Yang Mulia Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Biografi singkat beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, termasuk salah satu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari semenjak kecil ada kekurangan yang menimpa kepada beliau, yaitu dari semenjak kecil beliau tidak bisa melihat. Akan tetapi kekurangan yang beliau miliki tidak beliau jadikan halangan untuk menjadi seorang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam keadaan yang buta, tidak bisa melihat, tetap berusaha, tetap bermujahadah melawan hawa nafsunya, belajar, menimba ilmu kepada para masyayikh, kepada para guru-guru agung, sehingga beliau menjadi sosok dan pribadi yang mulia, yang hingga saat ini beliau dikenang oleh kalangan kaum muslimin, yang mana menunjukkan bahwasanya hal itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang mulia. Sebagaimana dikatakan seseorang itu yang menjadi tolak ukur bukan ketika dia berumur panjang, bukan, akan tapi yang menjadi tolak ukur seseorang adalah ketika namanya selalu dikenang oleh orang lain. Dan termasuknya beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau adalah orang yang mulia, beliau adalah orang yang baik. Suatu ketika pernah beliau masuk suatu masjid di Yaman sana. Masjidnya bernama Masjid Ba'alawi. Ketika itu beliau masuk masjid melihat cahaya yang sangat terang benderang, sehingga beliau pada waktu itu kebingungan. Akhirnya beliau tidak mau masuk masjid. Akan tetapi beliau dibawa oleh salah seorang sesepuh, pada waktu itu bisa dikatakan sesepuh habaib, dibawa ke dalam masjid tersebut yang penuh dengan cahaya. Dan pada waktu itu dikatakan, hadza jadduk, ini adalah kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun mendoakan beliau secara langsung pada waktu itu. Ini adalah biografi singkat daripada beliau. Beliau menyusun Ratibul Haddad ini, wirid Haddad. Termasuk salah satu fadilah dan keutamaan daripada Ratib Haddad ini adalah barang siapa yang melazimi Ratib Haddad, yang membaca Ratib Haddad secara rutin, insya Allah akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau tidak bisa tiap hari, minimal tiap minggu sekali kita baca Ratib Haddad. Dan juga Ratib Haddad di dalamnya terdapat wirid yang berbunyi, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Barang siapa yang membacanya, insya Allah akan dilapangkan semua urusannya, dan insya Allah segala kegundahan, keresahan yang ada di dalam hatinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga ada zikir yang paling afdal, yaitu la ilaha illallah, yang mana dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenteram, hati kita akan menjadi tenang. Dan pada intinya semuanya yang berada di dalam Ratib Haddad adalah semuanya adalah keutamaan dan kebaikan.
Karena semua wirid-wirid yang ada di dalam Ratib Haddad itu semuanya langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada ayat kursi yang mana dikatakan barang siapa yang melazimi membaca ayat kursi setiap habis salat, maka tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali kematian. Maksudnya sangat dekat. Tinggal dia meninggal saja, dia langsung akan mendapatkan surga. Di situ juga ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang mana dikatakan bahwasanya subhanallah tamla'ul mizan. Lafaz atau kalimat subhanallah itu sendiri dapat memberatkan timbangan kebaikan kita. Jadi intinya beliau susun Ratib Haddad dengan wirid-wirid yang semuanya berfaedah bagi kita, baik secara zahir maupun batin. Di situ juga terdapat doa bagi kaum muslimin, yang mana ketika kita mendoakan kaum muslimin, kita mendoakan sesama muslim, malaikat akan mengatakan engkau juga akan mendapatkan kebaikan itu. Ini termasuk salah satu fadilah dan keutamaan Ratib Haddad atau wirid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan manfaat tersebut dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk membacanya secara istiqamah dan secara rutin. Dan juga diceritakan ketika salah satu kampung, di sebuah kampung di situ sering dimasuki maling pada waktu itu. Hampir tiap hari masuk maling, tiap malam. Akhirnya salah satu pembesar di kampung tersebut ngadu kepada salah satu syekh, salah satu kiai tentang keadaan kampungnya. Akhirnya kiai tersebut mengijazahi mereka agar mereka membaca Ratib Haddad seminggu sekali bersama-sama di masjid atau di musala. Dan alhamdulillah setelah dibacakan Ratib Haddad setiap minggu sekali, 1 minggu sekali, alhamdulillah maling tersebut sudah tidak pernah masuk lagi ke kampung itu. Ini termasuk salah satu fadilahnya agar kita dijaga daripada sesuatu yang tidak kita inginkan, termasuknya maling, copet, sihir dan lain sebagainya. Itu termasuk fadilah Ratib Haddad. Dan alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk menyebut, berzikir bersama-sama menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya kita seorang hamba yang tidak ada kekuatan, yang tidak memiliki daya dan upaya, yang bahkan kita berlumuran dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita yang sangat banyak, sungguh sebenarnya tidak pantas untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang agung. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan seseorang tersebut mampu untuk menyebut namanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan dosa kita yang melimpah, dosa kita yang sangat banyak, karena kita sudah jauh, benar-benar jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk mengadu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan namanya disebut kecuali oleh orang-orang yang baik, kecuali oleh orang-orang yang saleh, maka kita yang berbuat dosa ini, kita yang sering melakukan dosa, yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa kita akan mengadu? Siapakah yang akan kita sebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada tempat yang, tidak ada satupun zat yang bisa kita jadikan tempat aduan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, semuanya percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mampu memberikan manfaat dan juga mampu memberikan bahaya. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah nikmat yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita.
Dan seharusnya ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala harus timbul di dalam hati kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berzikir, zikir tersebut tidak hanya terucapkan di dalam lisan, akan tapi juga terucapkan di dalam hati kita, sehingga timbul rasa mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana faedah daripada hal itu, kita akan merasakan getaran dan manfaat daripada zikir tersebut. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fadilahnya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi tersebut adalah lafal yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalimatnya atau kata-katanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man dzakarani wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku akan selalu bersama hambaku selama hambaku tersebut mengingatku. Aku akan selalu bersama hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Dan jika hambaku berzikir kepadaku dalam keadaan dia sendirian, maka akan aku sebut namanya dalam keadaan aku sendirian juga. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita berzikir sendirian, Allah akan menyebut nama kita. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut nama seseorang, berarti itu adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika hambaku menyebutku, berzikir kepadaku dalam sebuah kelompok, dalam sebuah jamaah bareng-bareng, maka aku akan menyebut hambaku tersebut juga di dalam sebuah kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya, yaitu kelompok para malaikat, yang tentunya para malaikat lebih baik dan lebih utama daripada kita, karena malaikat sedikit pun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk fadilah-fadilah dan keutamaan zikir. Dan zikir kepada Allah adalah satu-satunya cara untuk menyambungkan kita dengan Allah. Salah satu cara selain salat, membaca Quran, termasuknya adalah zikir. Ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu cara agar kita memiliki komunikasi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah. Yang sangat disayangkan pada zaman sekarang terjadi bahwasanya seakan-akan kehidupan dunia, pekerjaan dunia itu sudah jauh dan dipisahkan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah kita melihat orang-orang di luar sana ketika mereka bekerja sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma itu, bahkan ada yang melupakan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Seakan mereka tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menggampangkan rezekinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang membuat dagangannya laris, yang membuat bisnisnya maju. Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua tingkah laku kita, gerak-gerik kita tidak pernah lepas daripada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu butuh kepada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pun itu hanya sebagai sebab dan perantara saja. Dan kalau seandainya manusia partner kerja umpamanya, dia tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja sama dengan kita, untuk mendatangkan keuntungan kepada kita, maka orang tersebut juga tidak akan mampu. Karena kekuasaan satu-satunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh yang lain daripada makhluknya. Oleh karena itu kita sangat butuh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajarkan kita agar kita selalu berzikir. Beliau mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Ketika kita menyebut la ilaha illallah, bukan cuma sekedar kita menyebut di dalam lisan,
Akan tapi kita gambarkan di dalam hati kita, bayangkan di dalam hati kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang dapat memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Tiada Tuhan yang dapat membantu kita kecuali Allah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Itu yang harus kita rasapi maknanya di dalam hati kita. Sehingga kita ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, akan gemetar hati kita. Dan itulah tanda-tanda orang mukmin yang sebenarnya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda-tanda orang yang mukmin sebenarnya adalah ketika disebutkan nama Allah akan bergetar hatinya. Dari mana kita akan mendapatkan getaran hati tersebut? Ketika kita membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Ketika kita membayangkan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dosa kita, betapa luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di saat itu kita akan merasakan getaran tersebut. Dan termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kita di bulan ini adalah pada bulan ini dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, sosok Nabi yang paling agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi tercinta yang paling dicintai oleh Sang Maha Cinta, Nabi yang telah menyelamatkan seluruh umat manusia daripada jurang kegelapan, daripada jurang kekufuran menuju dinul Islam, agama Islam, yang menjadi satu-satunya sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ketika kita mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan ini, kita mengadakan acara Maulid. Bukan sekedar kita mengadakan acara setelah itu bubar selesai dan tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya di dalam hati kita. Akan tetapi ketika kita mengadakan acara Maulid seperti ini, ketika kita mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus membayangkan sejauh mana keikutsertaan kita kepada jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama ini. Jika di zaman Rasul, para sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai dikatakan pada waktu perang ada seorang wanita yang datang kepada para sahabat menanyakan di manakah Rasulullah, di manakah Rasulullah. Pada saat itu dia diberitahu ayahmu telah meninggal, saudaramu telah meninggal, suamimu telah meninggal. Akan tapi perempuan tersebut tetap menanyakan di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Setelah diberitahukan bahwasanya Rasulullah masih hidup, dia langsung mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah aku mengetahui bahwasanya engkau masih hidup, semua musibah menjadi gampang. Semua kesulitan yang aku alami menjadi mudah ya Rasulullah. Ini kecintaan sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat itu Rasulullah masih ada. Namun pada zaman kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tiada. Lalu dengan apa kita mencintai Rasulullah? Dengan apa kita menumbuh suburkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu-satunya cara yaitu tidak lain adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beradab, berakhlak, berpakaian, berbicara. Semuanya kita harus mengikuti pendidikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun kita sudah jauh, sudah terlanjur jauh daripada ajaran Rasul, minimal kita didik anak kita jangan sampai anak kita jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya pada zaman sekarang kebanyakan orang tua hanya memikirkan bagaimana anak saya sukses di dunia saja, tidak memikirkan bagaimana anak saya mengikuti Rasul, yang mana itu adalah kunci kesuksesan di dunia bahkan di akhirat. Kalau sudah orang sukses di dunia, itu tidak menjamin kesuksesan di akhirat. Kesuksesan di akhirat yaitu dengan mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam semua tingkah laku kita,
di dalam semua perilaku kita, di dalam berpakaian, di dalam berucap, di dalam berperilaku, di dalam berhubungan dengan sesama, harus semuanya kita mengikuti Rasulullah SAW. Jadi dengan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, bukan cuma sekedar kita mengadakan acara Maulid lalu kita bubar begitu saja, akan tapi kita harus menghadirkan kembali makna dilahirkannya Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan beberapa simbol-simbol kekafiran. Begitu juga di zaman kita harus merasakan itu. Semoga dengan kita mengenang, merayakan hari lahir Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghancurkan simbol-simbol kejelekan, simbol-simbol kejahatan yang ada di dalam hati kita. Jika di waktu Rasulullah SAW dilahirkan, beberapa patung di Ka'bah itu runtuh dan berjatuhan, pada waktu itu yang menjadi simbol kesyirikan, pada saat ini semoga dengan kita kembali menghadirkan makna dilahirkannya Rasulullah SAW secara hakiki, mudah-mudahan Allah menghancurkan patung-patung yang bersemayam di dalam hati kita. Apa patung yang bersemayam di dalam hati kita? Banyak. Patung hasud, dengki, ria, sombong, suka marah, hasud sama tetangga, hasud sama yang lebih daripada kita, atau bahkan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu semuanya adalah patung yang bersemayam di dalam jiwa kita. Semoga dengan datangnya bulan Rabiul Awal dan dengan kita mengenang kembali, bukan cuma Maulid saja yang lewat begitu saja, akan tetapi Maulid, hari kelahiran dengan makna yang sebenar-benarnya, yaitu kita anggap Rasul hadir kembali bersama kita. Kita anggap Rasul lahir kembali di tengah-tengah kita. Sehingga patung-patung kejelekan, patung-patung kemaksiatan, patung-patung yang menjadi sebab kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat, itu semoga dijatuhkan dan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu yang juga harus ditanamkan di dalam hati kita. Kalau sudah cinta kepada Rasul, apa saja yang datangnya dari Rasul akan kita terima dan akan kita laksanakan. Kita bukan berarti tidak memperbolehkan kita mengikuti zaman. Bolehlah kita mengikuti kemajuan zaman. Bolehlah kita mengikuti yang namanya zaman modern. Akan tetapi jangan sampai zaman merusak kehidupan kita. Zaman yang kita ikuti jangan sampai menjadikan kita jauh daripada Rasulullah SAW. Kemodernan yang ada pada zaman sekarang ini, mari kita pergunakan untuk kembali mengingat dan kembali mengagungkan, merayakan, mengenang hari kelahiran Rasulullah SAW. Untuk selalu menghadirkan hari lahir Rasulullah SAW. Untuk selalu menghadirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena modern itu, kalau di dalam bahasa Arab, mudirrun. Mudirrun itu artinya membahayakan. Jadi memang zaman sekarang ini kalau kita tidak benar-benar memiliki dasar di dalam agama, kita akan diombang-ambingkan, akan dihancurkan oleh yang namanya zaman modern. Karena zaman ini sudah zaman rusak, akhlak di mana-mana rusak, rasa malu sudah tidak ada. Kalau dulu di zaman Rasul SAW, jangankan berkumpul laki sama perempuan, melihat kepada perempuan itu saja sudah malu mereka. Akan tapi kita lihat pada zaman sekarang, na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada anak-anak kita, pada keluarga kita. Banyak di luar sana, ya Allah, na'udzubillah, berhubungan laki perempuan, bahkan ikhtilat, campur aduk laki perempuan. Sudah tidak ada rasa malu. Perempuan sudah tidak memiliki rasa malu. Padahal rasa malu tersebut sangat dipuji di dalam diri perempuan, karena itu akan menjaga dirinya. Kalau sudah rasa malu dicabut daripada perempuan,
atau bukan cuma perempuan, rasa malu sudah dicabut daripada seseorang, maka dia tidak akan malu untuk bermaksiat. Tidak akan malu sudah dia untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak malu di hadapan manusia, ditakutkan dia juga tidak malu untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terjadi pada zaman sekarang. Aurat sudah dibuka di mana-mana, naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak kita dijaga daripada itu. Amin. Karena aurat, namanya saja aurat. Aurat itu tidak lain daripada kata lain daripada aib. Di dalam bahasa Arab itu aurat, aurah itu kata lain daripada aib, adalah suatu aib. Kalau orang dulu malu untuk membuka aib, orang yang punya malu untuk membuka aibnya. Akan tapi kalau sudah orang tidak punya malu, maka dia akan gampang membuka aibnya begitu saja. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga semuanya. Jadi mari kita dengan bulan Rabiul Awal, datangnya bulan Rabiul Awal, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kembali rindu untuk mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk membenahi diri kita agar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadikan anak kita mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling penting sekarang ini di dalam bergaul sudah. Kalau sudah anak salah bergaul, maka akan salah juga akhlaknya, salah juga moralnya, dan juga akan hancur semuanya. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga. Makanya yang harus kita tanamkan pertama kali di dalam anak kita, di dalam diri anak kita, kalau kita sudah terlanjur kayak gini umpamanya, sudah terlanjur menjadi orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW, kewajiban orang tua pertama kali kepada anaknya yaitu mendidik anaknya agar tahu ilmu agama. Kalau tidak tahu ilmu agama, maka tidak bisa menjamin kesuksesan di akhiratnya. Yang pertama kali harus dimiliki oleh anak kita adalah dasar keagamaan, sehingga dia takut kepada Allah, dia takut untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalau orang tahu agama, dia akan berbakti kepada orang tua, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga akan menjaga kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah tiada, yang sudah tidak kita temukan pada zaman sekarang, pada anak-anak muda zaman sekarang. Jadi mari, semoga dengan diadakannya acara yang mulia ini, kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua perbuatan kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Dan semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita menjadi orang-orang yang cinta dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sekarang sudah jauh daripada ajaran Rasul, kita sudah menyimpang daripada ajaran Rasul, kita sudah tidak mau mengikuti ajaran Rasul, maka sungguh tidak layak kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu akan mencari-cari umatnya nanti untuk diberikan syafaat. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti jejak Rasul, tidak malukah kita nanti ketika kita bertemu dengan Rasul, menghadapkan wajah kita kepada Rasul, minta syafaat kepada Rasul, sedangkan kita selama dunia menjauh daripada ajaran Rasul? Jadi kalau kita jauh daripada Rasulullah, maka kita malu untuk meminta syafaat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, mari kita berusaha dengan datangnya bulan Rabiul Awal untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita mendekatkan diri kepada Rasul, otomatis kita akan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah adalah kekasih Allah yang tidak akan menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa dalam setiap tahun kita, kita tidak bisa merasakan, tidak bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Minimal di bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita lebih mendekatkan diri kita, jiwa kita, perilaku kita dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini minimal. Sehingga kita mendapatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak kita akan berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin wal hadirat, ayah ibu kami yang kami hormati, mungkin itu saja yang dapat kami hadirkan pada malam kali ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan baik bagi diri saya pribadi maupun bagi para hadirin wal hadirat, sehingga kita akan menapati jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita akan mendapatkan kecintaan kepada Rasul dan cinta daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, mohon maaf atas segala kurangannya, mohon doa selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa keberkahan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه وكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واعمامنا وعماتنا واخوالنا وخالاتنا وجميع اهلنا وذوي الحقوق الواجبه علينا وعليهم ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولأساتذتنا وجميع من أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع من أسأنا إليهم وظلمناهم ومن أساء إلينا ومن أحسن إلينا ولجميع أصدقائنا وأحبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وذريتنا وأولادنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Zat yang maha mengetahui isi hati kami, Zat yang maha mengetahui hajat kami, keperluan kami ya Allah. Kabulkanlah semua hajat kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Dosa orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang pernah zalimi, dan dosa semua umat Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kita pada bulan yang penuh barakah ini, yang telah Engkau muliakan bulan ini dengan dilahirkannya kekasihmu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakan kita pula dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan kita, keluarga kita, anak cucu kita untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kita taufik untuk selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan kami orang yang jauh daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkanlah di dalam hati kami ya Allah, hati keluarga kami, hati anak kami, hati orang-orang yang berada di dekat kami ya Allah, kecintaan kepadamu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami kelak berhak untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami kelak berhak untuk dikumpulkan bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berkat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkat bulan Rabiul Awal ini, tambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahkan keikutsertaan kita di dalam mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahkan semangat kita di dalam mensyiarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan berikanlah kepada kami kemuliaan untuk bertemu dan berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Berikanlah kemuliaan tersebut ya Allah di saat kami meninggal. Jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kami untuk melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat kekasihmu, dan berkat kami mengagungkan hari kelahiran kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk, jadikanlah hati kami hati yang gampang untuk mendapatkan nasihat, jadikanlah hati kami yang selalu bergetar jika disebut namamu ya Allah, jadikanlah hati kami yang selalu merasakan kebesaran
kebesaran nikmat-Mu, keagungan rahmat-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Engkau Maha tahu ya Allah, dosa kami banyak, maksiat kami melimpah ya Allah. Akan tetapi Engkau juga memberitahukan kepada kami bahwasanya Engkau Maha Pengampun, bahwasanya Engkau Maha Kasih Sayang. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, kasihilah kami ya Allah, rahmatilah kami semua yang hadir di tempat ini, yang mendengar suara ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang halal dan barakah, dan berikanlah kepada kami umur yang panjang dalam keadaan barakah, sehat wal afiat, ketaatan kepadamu dan ketaatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah kami adalah sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan juga amal perbuatannya baik, sehingga kami berhak untuk menjadi penghuni surga-Mu ya Allah. Dan jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah, jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah, di dalam keadaan mengucapkan kata-kata agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana Engkau janjikan ya Allah, barang siapa yang meninggal membawa kalimat la ilaha illallah, maka surga sudah wajib baginya. Jadikanlah kami semua penghuni surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang gampang untuk mendatangi majlis-majlis baik seperti ini ya Allah. Dan jauhkanlah kami daripada majlis-majlis yang jelek, majlis-majlis maksiat, majlis-majlis yang tidak Engkau sukai dan tidak Engkau ridai ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا يا الله ببركة الفاتحة.